Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyah Ayundari, NIM 211105020049. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas ES2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan antropologis dalam studi Islam dan pendekatan sosiologis dalam studi Islam yang diampu oleh Ibu Nani Mahmudah. Secara terminologi, antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang usul-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Edward Taylor mendefinisikan term antropologi sebagai hasil perilaku yang pada gilirannya mengakumulasikan dan mentransmisikan pengetahuannya. Menurut Kunca-Ningrat, 5 spesialis antropologi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama antropologi fisik dan yang kedua antropologi budaya. Pada saat manusia melakukan interpretasi terhadap ajaran agama, maka mereka dipengaruhi oleh lingkungan budaya primordial yang telah melekat di dalam dirinya. Hal ini dapat menjelaskan kenapa interpretasi terhadap ajaran agama berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Kajian komparatif Islam di Indonesia dan Maroko yang dilakukan oleh Clifford Geertz misalnya membuktikan adanya pengaruh budaya dalam memahami Islam. Di Indonesia, Islam menjelma menjadi suatu agama yang sinkretik. Sementara di Maroko, Islam mempunyai sifat yang agresif dan penuh gairah. Perbedaan manifestasi agama itu menunjukkan betapa realitas agama sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya. Selanjutnya, pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Pengertian sosiologis. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Menurut Hagodijwe menyatakan bahwa sosiologi agama adalah bagian dari sosiologi umum yang mempelajari suatu ilmu budaya empiris, profan, dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum, jernih dan pasti dari struktur-struktur, fungsi-fungsi, gejala-gejala, dan perubahan-perubahan. Pendekatan sosiologi agama. Dalam pendekatan sosiologi minimal ada 3 teori yang digunakan, yaitu yang pertama, teori fungsional, yakni teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan. Yang kedua, teori interaksionisme yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dengan individu lain. Yang ketiga, teori konflik, yakni teori yang kepercayaan bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan
yang merupakan pusat dari segala hubungan sosial. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.